Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak keren dan hebat, bertemu lagi dengan Bu Yuli. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, sebelum melakukan BDR, jangan lupa untuk melakukan pembiasaan diri terlebih dahulu, seperti mandi, berpakaian rapi, sarapan, dan berdoa. Anak-anak, sebelum memasuki materi, Ibu ingin mengajakmu untuk melakukan tarian tepuk tangan. Ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Oke, good job. Walaupun belajar dari rumah, tetapi kita harus tetap semangat dalam mencari ilmu. Nah, anak-anak, bagaimana perasaanmu setelah menari? Apakah anak-anak dapat melakukan semua gerakan yang sudah Ibu contohkan? Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, tentang menari tepuk tangan dan makanan penting untuk kesehatan. Anak-anak, tadi anak-anak sudah menari tarian tepuk tangan. Pada tarian tepuk tangan ada gerakan kuat dan gerakan lemah. Nah, anak-anak, untuk dapat menari dengan baik, anak-anak perlu banyak berlatih. Nah, selain berlatih, anak-anak juga harus menjaga pola makan agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, anak-anak dapat melakukan gerakan tari dengan sangat baik. Anak-anak, makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan yang bergizi dan sehat. Nah, anak-anak, makanan yang bergizi dan sehat dibagi menjadi 5 bagian. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Nah, anak-anak, yang pertama ada makanan pokok. Apa saja sih makanan yang ada di makanan pokok? Nah, misalnya ada nasi, jagung, kentang, umbi-umbian, roti, dan sagu. Nah, anak-anak, selanjutnya ada lauk pauk. Makanan yang ada di lauk pauk misalnya daging ayam, daging sapi, ikan, tahu, telur, tempe, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada sayur-sayuran. Misalnya ada bayam, kangkung, buncis, wortel, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada buah-buahan. Misalnya buah pisang, buah mangga, buah naga, buah leci, buah anggur, buah jeruk, dan masih banyak lagi berbagai macam buah-buahan. Nah, dan yang terakhir yaitu susu. Misalnya susu sapi, susu kedelai, susu kambing, susu kuda liar, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, makanan-makanan yang tadi sudah Ibu sebutkan mengandung gizi berupa karbohidrat, lemak, vitamin, protein, mineral, dan air. Nah, yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Selanjutnya ada protein. Protein dibagi 2 jenis. Ada protein hewani yang berasal dari hewan dan ada protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Coba anak-anak bisa menebak kira-kira protein hewani berasal dari apa saja ya? Ya benar, protein hewani biasanya berasal dari hewan. Salah satu contohnya yaitu daging ayam, daging sapi, telur, ikan, udang, cumi, dan masih banyak lagi. Nah, kalau protein nabati berasal dari tumbuhan. Coba anak-anak sebutkan makanan bergizi yang berasal dari tumbuhan atau dari protein nabati. Lauk pauk, tapi dia berasal dari tumbuhan. Kira-kira apa coba menurut anak-anak? Ya benar, protein nabati salah satu contohnya yaitu berasal dari tempe dan tahu. Benar ya.
Nah, selanjutnya yaitu ada vitamin. Vitamin biasanya banyak pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, apabila anak-anak kekurangan vitamin, harus lebih banyak lagi konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan segar ya. Nah, selanjutnya itu ada mineral. Biasanya mineral banyak terdapat pada ikan, pada sayur, dan pada susu. Nah, anak-anak, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Anak-anak, makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, anak-anak, sekarang coba amati gambar berikut ini. Berikut ini adalah beberapa makanan yang harus kita konsumsi dan tidak boleh kita konsumsi. Nah, coba anak-anak beri tanda checklist atau tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari dan beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari gitu ya. Nah, kemudian tuliskan alasanmu. Kenapa sih makanan ini harus kita makan setiap hari dan kenapa makanan ini harus kita hindari? Tuliskan pada buku catatanmu ya. Dan kalau misalnya sudah selesai, kirimkan hasil jawabanmu ke wali kelas masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk membereskan tempat belajarmu dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda karena telah menemanimu belajar hari ini. Anak-anak, ingat selalu 5M: menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.